diuji oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saya mendapat WA waktu itu 9 November dari Pak Ketua. Biarlah kita memperhatikan saudara, seyogianya beberapa waktu lalu saya tugas, tapi karena sesuatu dan lain hal saudara sehingga tertunda. Saya mohon maaf kepada pengurus, biarlah saya dimaafkan, amin. Puji Tuhan. Ya, saya rasa temanya masih di sana, yaitu siapa yang dapat melawan kita. Ya, bahasa Portugisnya senga de lawan ya. Mari kita perhatikan dalam Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31, saudara, kita perhatikan bersama-sama yang sudah mendapat. Sekali lagi berdiri yuk, orang muda kan kuat-kuat ya. Udah makan belum? Udah makan donat belum? Kemarin Bung Diri nggak datang, kemarin kita makan donat ya, sepuasnya. Roma 8 ayat 31. Ya, sama-sama ya. Berapa? 2, 3. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Saudara dulu, saudara. Saudara, ini menjadi ayat yang luar biasa. Kenapa, saudara? Karena menekankan, menetapkan bahwa siapa yang akan menjadi lawan kita. Tetapi sebelumnya sudah dikatakan bahwa jika Allah di pihak kita, Allah akan ada di pihak orang yang sejalan dengan Tuhan. Amin. Hari Minggu lalu kita mendengar khotbah, nggak ada orang berdoa, Tuhan hari ini saya mau rampok rumah, tolong saya. Nggak. Ya. Tuhan saya mau coba punya motor di mall, Tuhan tolong saya. Enggak, saudara. Itu bukti bahwa tidak mungkin Allah menolong kita. Tetapi saudara, saya ingin memberikan beberapa contoh dari orang-orang yang benar-benar kuat. Kalau kita katakan ini kita yang ada lawan, kita tidak ada lawan, saudara. Sepertinya kita ada dalam posisi jagoan gitu, saudara ya. Ya, kalau di apa namanya, orang-orang muda itu biasanya mengidolakan apa, saudara? Marvel gitu ya. Para hero, pahlawan atau jagoan-jagoan dunia. Ya. Kalau film-film Marvel masih menyodorkan jagoan-jagoan dunia, nggak ada lawannya. Pokoknya mereka yang paling jago, ya. Tapi kalau Anda mengalihkan pandangan ke arah Korea, nah itu cowoknya nggak ada jagoan, saudara. Pintar lari semua, bingung gitu, saudara ya. Jadi sedikit berbanding terbalik. Nah, tetapi saudara, kita memperhatikan ada orang-orang yang pada zamannya itu nggak ada lawan. Ada orang-orang memang pada zamannya itu memang benar-benar top of the top, nah gitu, ya. Saudara mungkin waktu sekolah atau yang masih sekolah mungkin tahu, waduh, di kelas kami yang paling jago berantem itu si A gitu. Itu dulu kebanggaan ya. Sekarang hampir nggak ada gunanya mungkin, saudara. Ya, oke. 1 Samuel 17 ayat 4 sampai 8 kalau saudara mau buka, di sana dibicarakan tentang lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal, ya kurang lebih 3 meter lebih, 4 meter. Ketopong tembaga ada di kepalanya, yang memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah itu 5.000 sikal tembaga, berat sekali, saudara ya. Jadi yang bersisik itu artinya dia kalau ditombak akan masuk, akan kena. Zaman itu baju perang itu benar-benar ditombak, nggak nembus, ya.
Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya, lebih dari besar kepala orang, saudara. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Jadi ada orang yang kecil-kecil seukuran kita yang membawa peralatan perang dia, saking dia besarnya, saudara. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seseorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Jadi Goliat itu benar-benar paling jago, gak ada lawan waktu itu. Benar-benar gak ada lawan. Tetapi saya mau katakan, saudara, sayangnya Goliat itu ternyata Allah tidak di pihak dia. Nah, ini menjadi pertanyaan, saudara, ya. Ternyata Goliat yang begitu gagah perkasa, keturunan raksasa, dengan baju yang anti peluru, anti tombak, ya, anti nyamuk, semuanya, saudara, penuh. Ternyata dia bisa rubuh di hadapan Daud, seorang yang kecil. Karena apa? Kuncinya apa tadi? Karena Allah tidak di pihak Goliat. Amin. Ternyata, saudaraku, apapun kemampuan seseorang, kejayaan seseorang, saudara, kekuatan seseorang, kemampuan, kapasitas seseorang, saya mau katakan, kalau Allah tidak berpihak kepada orang itu, segera dia akan tuntas, tas gitu, akan selesai. Ya, kalau zaman di Medan dulu itu, pokoknya orang yang paling jago adalah orang yang paling banyak tatonya. Gue bilang ngeri gitu, di terminal gitu. Ya zaman saya seperti ini, sekarang sudah enggak. Orang yang paling jago itu adalah orang yang bisa malakin orang gitu. Woi, dia dulu dong, nggak apa-apa, nah gitu, masuk. Itu yang paling jago. Tetapi saya mau katakan, orang seperti itu, kalau Tuhan tidak di pihak dia, tidak ada. Berarti pilih mana, saudara? Jago tetapi tidak di pihak Tuhan, atau biasa aja tapi di pihak Tuhan? Hah? Biasa aja di pihak Tuhan. Terbukti Goliat adalah keturunan terakhir raksasa yang tinggi besar, yang benar-benar gagah perkasa, semua perlengkapan perang dia punya, dia rebah di hadapan Daud. Yang orang pintar main kecapi itu hanya dengan apa? Alih-alih lebih, sudah alih-alih dia bisa mengalahkan Goliat yang besar. Kedua, pernah dengar yang namanya Simpson? Ya. Hakim-Hakim 14 ayat 5 sampai 6. Saudara akan melihat cerita Simpson di Hakim-Hakim 14 sepanjang pasal. Tapi 5 dan 6 mari kita perhatikan. Di perjanjian lama, saudara, pokoknya sebelum Wahyu aja. Nggak tahu berapa kita sebelum Wahyu. Wahyu yang terakhir. Lalu pergilah Simpson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simpson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah, ini bedanya, berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Ini Simpson masih remaja, ya. Simpson masih muda belia, belum pernah berperang, belum pernah berantem sama orang. Dia memang orang yang kuat, yang Tuhan sampaikan kepada orang tuanya Simpson, ya. Tetapi Simpson di sini dalam posisi masih remaja. Seorang Simpson remaja, saudara, bertemu dengan singa. Yang takut siapa? Yang takut singanya. Ya, yang takut singanya.
Bahkan Simpson remaja merobek mulut singa itu. Hanya yang menjadi catatan di sana adalah pada waktu itu berkuasalah Roh Tuhan atas dia. Artinya berarti Simpson, Allah ada di pihak Simpson. Amin. Sehingga catatan menunjukkan bahkan Simpson bisa membakar sebuah kota dengan perantaraan anjing serigala. Wih, ngeri. Jadi kota Filistin itu dia lihat besar, musuh mereka. Simpson berpikir bagaimana caranya saya membakar itu kota. Zaman dulu kan memang rumah-rumah masih dari bambu ya, masih dari jerami dan sebagainya. Nah, Simpson mengumpulkan anjing serigala. Anjing serigala itu ekornya kan bulunya panjang ya, serigala. Dia kumpulkan, dia bakar ekornya, dia larikan ke kampung itu atau ke negeri Filistin itu, sehingga anjing serigala yang kebakar itu masuk ke rumah warga, terbakarlah satu kota. Jadi memang dia sendiri single fighter ya. Kalau saudara suka nonton mungkin film-film anak muda, saya yakin suka nonton film-film jagoan. Dia biasanya ada kejahatan, polisi nggak bisa menolong dia, nggak bisa membalaskan dendam dia. Dia melakukannya dengan sendiri. Tetapi satu sisi kalau memang Tuhan di pihak dia, monggo. Ya, demikian juga Simpson yang jagoan itu. Tapi kalau kita berpikir, aduh Tuhan, aku mau dendam sama tuh orang, saya mau Tuhan di pihak saya mau hajar tuh orang, aduh itu sudah nggak seperti itu modelnya ya. Film hanya fiksi. Tidak mungkin. Tetapi cerita Simpson ini benar. Jadi kalau kita kembali ke ayat itu, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Artinya jika kita ada dalam kebenaran, siapakah musuh kita? Yang menjadi pertanyaan, ternyata gue punya banyak musuh, kan gitu ya. Gue punya banyak lawan, gue punya banyak orang yang nggak sepadan dengan gue. Tapi pertanyaannya, kalau kita benar-benar ada atau ada Allah di pihak kita, benar nggak sih? Posisi saya ini benar nggak sih? Ya gitu ya. Kita harus mulai merefleksikan, introspeksi diri. Benar nggak? Ya, kalau ada orang di kantor kerja di kantor, masuk pintu kantor, meja pertama ini musuh gue, meja kedua musuh gue, meja ketiga musuh gue, sampai ujung cuma satu orang yang bukan musuh dia, OB. Terus mau jadi apa gitu? Ya, sebagai orang muda perlunya kita memiliki sifat yang fleksibel lah bergaul. Walaupun nggak harus terlalu dekat sama orang, tetapi saudara ada masanya kita pasti ya saling membutuhkan, saling memerlukan. Saya tidak akan berlama-lama di sana. Pertanyaannya saudaraku, inti dari ayat ini bahwa Tuhan perlu ada di pihak kita. Karena apa? Goliat yang gagah perkasa dengan kapasitas yang luar biasa, Tuhan tidak di pihak dia, tumbang. Simpson ceritanya pun dia hanya kuat kalau Allah ada di pihak dia. Ya, ada kali di saat Simpson berdosa, Simpson melakukan dosa, Alkitab mencatat maka roh Allah meninggalkan Simpson. Sehingga terjadi apa? Dia babak belur, dia dihina, bahkan dia dibuat seperti kerbau. Simpson disuruh membajak sawah satu kota, malah dipermalukan. Kenapa? Karena kita mencatat waktu itu Simpson berdosa dan roh Allah meninggalkan dia. Perlunya roh Allah ada di dalam kita supaya kita terus beranjak naik, terus meraih prestasi yang kita rindukan. Ya, Zakaria 4:6 berkata, saudara, kalau saudara perhatikan ini perjanjian lama semua. Maka berbicara ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya bukan dengan
keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku. Firman Tuhan semesta alam, Zakaria 4 ayat 6. Ternyata saudara, bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan, tetapi dengan Rohku, kata Tuhan. Amin. Banyak orang mengandalkan kekuatan sendiri, banyak orang mengandalkan keperkasaan sendiri, banyak orang mengandalkan kemampuan sendiri. Apalagi kita orang muda. Kalau kita mau bersaing dengan orang dunia, kayaknya waduh, siapalah saya, siapa latar belakang saya, seperti itu saudara. Mengapa engkau ada di tempat ini untuk saudara berdiam di kaki Tuhan? Karena apa? Untuk menarik perhatian Tuhan, supaya Tuhan ada di pihak engkau dan saya. Amin. Kalau Tuhan sudah berkenan, Daud seorang yang sangat kecil dan belia itu, dia bisa mengalahkan Goliat, dan di ujungnya bahkan dia bisa menaiki tahta, menggantikan Saul. Ya, kalau sudah perhatikan Saul juga, awal-awal Saul itu orang benar. Awal-awal Saul orang benar. Awal-awal Saul itu benar-benar menjadi raja yang patuh, raja yang mengalahkan banyak bangsa. Kenapa dia Tuhan singkirkan? Karena Alkitab kembali mencatat dalam satu kali bahwa Roh Tuhan meninggalkan Saul. Bahkan di saat Roh Tuhan meninggalkan Saul, dia itu kayak orang stres sudah. Ya, saudara perhatikan lagi Firaun. Firaun berkata, oleh karena tangankulah Mesir ini bisa menjadi bangsa yang paling kuat di zaman kita. Tetapi di saat Allah menarik rasa suka Allah atau simpati Tuhan atau Roh Tuhan keluar dari dia, Alkitab mencatat 7 tahun, ya, dia berlaku seperti hewan. Jadi ayat ini berkata, Roma 8:31, sebab itu apakah yang kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak engkau dan saya, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saya mau katakan saudara, mungkin musuh kita yang kelihatan kayaknya nggak ada. Katakanlah nggak ada, katakanlah kita orang baik-baik. Gue orang baik-baik, gue gak ada lawan, gak ada musuh. Gue gak ada orang yang gue benci, dan gak ada orang yang benci gue. Tetapi ada lawan yang setiap hari ingin membatahkan imanmu, ingin menggagalkan imanmu, menggagalkan berkatmu. Bahkan ada satu lawan yang tidak kelihatan, yang terus berusaha siang dan malam untuk menjauhkan engkau dari kasih Tuhan. Dan ini diperlukan kehadiran Roh Tuhan bagi orang muda. Tapi memang kalau orang muda penuh dengan Roh Tuhan, kayaknya katrok gitu loh. Kok aneh ya? Lu kok sukanya ibadah sih aneh gitu loh. Kok lu suka berdoa ya? Kok lu suka dengar nyanyian pujian sih? Lu aneh bro. Yang bener lu sukanya TikTok kan gitu. Lu sukanya nongkrong gitu. Lu sukanya games, games. Kok bisa gitu? Tetapi saudaraku, saya mau katakan pentingnya Roh Tuhan itu ada di pihak engkau dan saya. Karena apa saudara? Mari kita lihat identitas kita sebenarnya apa. Kenapa ayat ini begitu kuat saudara? Kenapa? Kita melihat latar belakang dari ayat atau tujuan dari ayat ini saudara. Roma, oke, sini ada iPad-nya kayaknya ada ini. Roma 8 tadi. Ya, ayat 31. Saudara perhatikan judulnya keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara,
ini jauh artinya kepada status, ya, status kita sebagai anak Tuhan. Statusnya apa sih? Kenapa? Apa pentingnya status kita sebagai anak Tuhan? Apa pentingnya? Saudaraku, di tengah-tengah orang banyak tinggalkan Tuhan demi pacar, demi karir, banyak tinggalkan Tuhan demi ngetren, demi ikut-ikutan, banyak orang tinggalkan Tuhan demi apa? Saya mau katakan saudara, imanmu bukan iman sembarangan. Mari kita perhatikan 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Artinya status orang percaya itu jelas. 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ada enggak yang bisa membelain kita? Ada. Yesus. Di satu kali pengadilan itu, Yesus yang menjadi pembela kita. Saudara, ayat ini mengatakan Kristus Yesus yang telah mati, yang menyerahkan nyawanya bagi engkau dan saya, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Membela siang dan malam, saudara, dari tuduhan, dakwaan, kuasa gelap. Betapa status kita itu senada lawan, saudara. Status kita itu status VVIP. Saya pernah katakan di suatu negara yang memakai kasta, di saat seorang miskin terima Yesus, negara itu mengangkat dia menjadi kasta tertinggi, saudara. Negara. Tetapi mereka menempatkan orang Kristen, pengikut Tuhan, ada di atas. Terus, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus, kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Sekalipun kita dalam bahaya, saudara, ya, ayat renungan beberapa yang lalu, sekalipun aku berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya. Seperti yang terus, oleh karena kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dia membuat kita lebih dari pemenang. Ya, ini modelnya kan? Gimana caranya sih Tuhan membuat kita lebih dari pemenang? Begini, saudara. Saya katakan begini. Firman Tuhan tadi malam, Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya begini, di saat kita ingin melakukan sesuatu, ya, melakukan sesuatu, contohnya, saudara, saat waktu itu saya belum kenal siapa-siapa di Jakarta, merantau tahun 95 hanya dengan sendal jepit, saudara, gak kenal siapa-siapa. Tetapi Tuhan sudah siapkan jalan buat saya untuk saya meraih apa yang Tuhan tetapkan. Dan jalan itu Tuhan siapkan lewat tenaga dan potensi banyak orang. Nangkap ya? Contoh, saya mau bekerja di kapal. Tuhan siapkan jalan, Tuhan siapkan orang-orang yang berpengalaman, orang yang mengerti, cek, lebih dari pemenang. Orang-orang itu punya hikmat, pengetahuan, kemampuan, pengalaman. Tapi Tuhan siapkan orang itu sudah menunggu saya untuk mempersiapkan saya meraih cita-cita. Itu lebih dari pemenang, saudara. Orang-orang itu bisa sekolah tinggi-tinggi, bisa melakukan banyak pengalaman yang banyak-banyak, tetapi Tuhan pakai orang-orang itu untuk menolong kita, untuk kita terbang naik. Amin. Suatu waktu, dikala Allah di pihak engkau, Allah akan siapkan orang-orang yang berkompeten untuk mengangkat, menolong, membantu, menopang, mensupport mimpimu. Amin. Ini artinya lebih dari pemenang. Dan Tuhan akan siap. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang
yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut loh, kematian loh, maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, sudah sebulan terakhir, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau kita sudah benar-benar milik Tuhan, kita milik Tuhan, keselamatan menjadi milik kita, tidak ada yang bisa memisahkan. Mau setan, mau gondoruo, mau kuntilanak, tidak ada yang bisa memisahkan engkau dari Tuhan, dan tidak ada yang bisa mampu mencuri keselamatanmu, kecuali engkau yang meletakkan sendiri keselamatan itu dan engkau tinggalkan. Itu Tuhan yang sangat up to you. Tetapi sebagai orang muda saya mau katakan, kalau engkau ada di tangan Tuhan, engkau benar-benar di tangan Tuhan dan di tangan Allah yang benar. Amin. Tadi kita sudah melihat pahlawan-pahlawan perang yang gagah perkasa. Saudara nonton film India, wah, gagah perkasa, wah. Tetapi semua sementara. Hanya orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhanlah yang bertahan sampai akhirnya. Amin. Saya juga lihat teman-teman saya di kapal dulu, jaya, dulu officer. Saya mau kasih kesaksian kepada saudara. Mereka orang-orang hebat di kapal, mereka perwira tinggi di kapal. Tetapi di saat Allah tidak di pihak mereka, terlalu sebentar kejayaan mereka, hilang, habis. Sekarang menderita. Sekarang mereka tidak punya apa-apa. Tetapi saya mau katakan saudara, yang terpenting adalah bagaimana caranya supaya jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Baik orang-orang yang kelihatan yang berusaha menjegal engkau, maupun roh yang tidak kelihatan yang berusaha menjauhkan engkau dari kasih Tuhan. Jika Allah ada di pihak engkau, tidak akan ada bisa melawan engkau. Amin. Artinya rancangan Tuhan tidak akan lepas dari engkau, akan tetap cepat atau lambat rancangan Tuhan terhadap engkau, hai anak muda. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, kehidupan kita, kalau itu rencana Allah, itu akan terjadi. Amin. Betapa luar biasanya kasih Tuhan bagi engkau dan saya. Sesuatu yang tidak pernah bisa kita bayangkan dengan pikiran, bahwa ternyata imanmu begitu bernilai dan berharga. Amin. Puji Tuhan, kita naikkan pujian. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai.